semuanya, yang terhormat Bapak Vicky Fendi selaku dosen pengampu mata kuliah sistem akuntansi kelas D dan rekan-rekan yang menonton video ini. Di sini kami kelompok 1 akan mempresentasikan tentang pengaruh dari akuntansi digital terhadap kualitas pengambilan keputusan dalam suatu industri. Nah, sebelum itu perkenalkan dulu, saya Lasma Dwi Kasari, NPM akhir 083. Perkenalkan, nama saya Livia Pertimona Gabriela Sidaputar dengan NPM akhir 140. Saya Natasha Silvi dengan NPM terakhir 164. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sapira Puspadewi dengan nomor NPM akhir 170. Saya Petra Triananda Basaribu dengan NPM terakhir 189. Nama saya Rohmatul Hidayah dengan NPM akhir 274. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendahuluan dari dampak sistem akuntansi. Nah, di era digital saat ini, perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan yang sangat besar dalam berbagai bidang, termasuk dalam bidang sistem akuntansi. Nah, pergeseran dari metode pencatatan manual menuju sistem akuntansi digital telah memberikan dampak signifikan terhadap cara organisasi mengelola dan melaporkan informasi keuangan. Nah, sistem ini menawarkan akurasi yang lebih tinggi, akses data secara real-time, efisiensi operasional, serta keamanan data yang lebih baik daripada dengan cara pencatatan manual. Dalam upaya peningkatan transparansi dan pengambilan keputusan yang lebih tepat, pemanfaatan sistem akuntansi digital menjadi semakin penting bagi dunia usaha. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji dampak dari penerapan sistem akuntansi digital terhadap kinerja organisasi, efektivitas pengelolaan keuangan, serta tantangan yang mungkin dihadapi dalam implementasinya. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Digital Accounting System. Apa sih Digital Accounting System itu? Jadi, Digital Accounting System adalah sistem yang berbasis teknologi yang digunakan untuk mencatat, mengolah, menyimpan, dan menyajikan informasi keuangan secara elektronik. Sistem ini menggantikan proses akuntansi manual dengan memanfaatkan perangkat lunak atau software dan teknologi komputer yang terintegrasi. Dengan menggunakan sistem akuntansi digital, proses akuntansi menjadi lebih cepat, akurat, dan efisien. Contoh perangkat lunak yang biasa digunakan seperti Mayop, Zahir, Accurate, SAP, dan QuickBooks. Sistem ini biasanya mencakup berbagai fitur seperti pencatatan transaksi otomatis, pembuatan laporan keuangan, manajemen aset, penggajian, hingga perpajakan. Lalu poin yang kedua yaitu tentang information quality. Nah, kualitas informasi adalah sejauh mana informasi dapat dipercaya, relevan, dan berguna bagi pengambilan keputusan suatu perusahaan. Dalam sistem akuntansi digital, informasi yang berkualitas sangat penting agar keputusan bisnis bisa tepat sasaran. Ciri-ciri dari informasi yang berkualitas yang pertama adalah akurat, yaitu bebas dari kesalahan, lalu lengkap, mencakup seluruh data yang dibutuhkan, relevan sesuai dengan kebutuhan pengguna, tepat waktu, tersedia saat dibutuhkan, dan dapat dipercaya, yaitu bersumber dari data valid dan konsisten. Kualitas informasi yang baik membantu manajemen membuat keputusan yang lebih tepat dan meningkatkan kepercayaan stakeholder. For the third point, we will talk about analytical culture. Apa sih analytical culture itu? Jadi, analytical culture adalah kebiasaan dalam organisasi untuk mengambil keputusan berdasarkan data dan analisis, bukan hanya sekedar dari intuisi saja. Nah, ciri-cirinya yang pertama yaitu keputusannya berbasiskan dengan data. Yang kedua, penggunaan teknologi analitik, dan yang ketiga yaitu transparansi dan berpikir kritis. Manfaatnya yaitu keputusan jadi lebih akurat, risiko lebih rendah, dan mendorong efisiensi dan akuntabilitas. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang decision making quality atau kualitas pengambilan keputusan. Kualitas pengambilan keputusan ini tuh mengacu pada sejauh mana hasil keputusan yang diambil ini sesuai dengan harapan dalam suatu organisasi.
Nah, dalam konteks sistem akuntansi digital, kualitas pengambilan keputusan itu dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti kualitas informasi. Kualitas informasi atau information quality yaitu merujuk pada karakteristik informasi yang dihasilkan oleh sistem akuntansi digital seperti ketepatan waktu, kegunaan, kemudahan pemahaman, dan relevansi untuk pengambilan keputusan. Studi ini itu menunjukkan bahwa kualitas informasi memediasi hubungan antara kualitas data dan kualitas sistem dengan kualitas pengambilan keputusan. Lalu, yang pertama ada kualitas data atau data quality. Kualitas data sendiri itu mengacu pada akurasi, kelengkapan, kebenaran, dan konsistensi data yang digunakan dalam sistem akuntansi digital. Lalu yang kedua ada sistem quality atau kualitas sistem. Kualitas sistem ini tuh mencerminkan karakteristik teknis sistem akuntansi digital seperti keandalan, fleksibilitas, akurasi, dan kemudahan penggunaan. Nah, di balik semua itu yang terakhir itu ada analytical decision making culture atau budaya pengambilan keputusan analitis. Nah, budaya pengambilan keputusan analitis ini tuh mengacu pada kebiasaan organisasi dalam menggunakan informasi secara sistematis, analitis untuk mendukung keputusan. Nah, dalam studi ini tuh menemukan bahwa budaya analitis ini memperkuat dampak positif kualitas informasi pada kualitas pengambilan keputusan. Nah, yang dapat disimpulkan dari slide ini itu adalah kualitas data dan kualitas informasi adalah faktor kunci yang secara langsung meningkatkan kualitas pengambilan keputusan. Lalu kualitas sistem tidak berdampak langsung pada keputusan, tetapi mempengaruhi dari kualitas informasi. Sedangkan budaya analitis ini memperkuat hubungan antara kualitas informasi dan kualitas keputusan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang research metodologi atau metodologi penelitian. Metodologi penelitian yang pertama yaitu metode kuesioner. Metode ini dipilih untuk pengukuran berdasarkan literatur terkait untuk memastikan validitas dan reliabilitas. Semua lampiran item diukur pada lampiran 1 dan dinilai menggunakan skala Likert 5 poin. Dari poin yang pertama yang berarti sangat tidak setuju hingga poin kelima sangat setuju. Dalam penelitian yang menilai kualitas informasi dalam sistem akuntansi digital, terdapat 4 ukuran dari studi Lin tahun 2006 dan Gebel tahun 2008. Keempat ukuran tersebut mencakup yaitu relevansi, akurasi, kelengkapan, dan ketepatan waktu. Untuk kualitas data, terdapat 4 item yang diambil dari studi Torres dan Sidorova tahun 2019. Yang digunakan dalam penelitian yaitu menilai data yang mendasari solusi sistem akuntansi digital dalam hal akurasi, komprehensif, benar, dan konsisten. Metode yang kedua yaitu pengumpulan data. Penelitian ini menggunakan kerangka sampel yang terdiri dari 16 bank, baik bank Islam maupun komersial, yang secara kolektif mewakili sekitar 1/4 dari total perekonomian nasional. Karena alasan privasi dan keamanan, daftar lengkap pengguna sistem akuntansi digital di bank-bank tersebut tidak dapat diakses. Oleh karena itu, peneliti menerapkan teknik purposive sampling untuk memilih responden yang relevan, seperti manajer keuangan, akuntan, auditor, serta manajer dan supervisor akuntansi. Untuk menentukan jumlah minimum sampel yang diperlukan, digunakan perangkat lunak seperti G-Power. Sebanyak 350 kuesioner dibagikan kepada manajer akuntansi di kantor pusat bank di Amman yang diminta untuk meneruskannya kepada pengguna sistem akuntansi digital. Karena peran mereka yang sentral dalam proses akuntansi, manajer dianggap mengetahui siapa pengguna sebenarnya. Sebanyak 211 kuesioner dikumpulkan sebelum menyaring data. Dari total respons, 187 respons valid digunakan untuk analisis lebih lanjut. Baik, sekarang saya akan mulai membahas mengenai hasil dari penelitiannya. Dan ternyata hasil dari penelitian dan diskusinya
cukup menarik dan dapat memberikan beberapa temuan penting. Yang pertama adalah kualitas data dan kualitas informasi yang ternyata terbukti secara signifikan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan, dan ini sesuai dengan harapan dan mendukung teori-teori yang sebelumnya ada, yang artinya jika bank memiliki data yang baik dan dapat mengelolanya dengan baik dan menjadi informasi yang akurat dan relevan, maka keputusan yang diambil juga dapat lebih tepat. Lalu yang kedua adalah kualitas sistem ternyata tidak memiliki pengaruh secara langsung terhadap kualitas pengambilan keputusan. Ini ternyata adalah temuan yang cukup mengejutkan, karena dalam banyak teori sistem informasi, kualitas sistem dianggap sebagai faktor utama keberhasilan. Namun di sini peneliti dapat menyimpulkan bahwa meskipun sistemnya bagus, kalau informasi tidak digunakan dengan baik, maka keputusan tetap bisa keliru. Lalu yang ketiga adalah kualitas informasi memediasi hubungan antara data dan sistem dengan keputusan. Hal ini mengartikan bahwa meskipun kualitas sistem tidak langsung berdampak kepada keputusan, ia tetap menjadi peran penting karena berperan dalam menciptakan informasi yang berkualitas. Nah, temuan ini memberikan pesan yang jelas bahwa data dan informasi adalah inti dari pengambilan keputusan yang berkualitas, bukan hanya sekedar teknologi atau sistemnya saja. Nah, selanjutnya pada slide ini kita dapat melihat model struktural yang sudah diuji secara statistik. Dalam gambar tersebut yang telah saya berikan atau telah saya tambahkan pada PPT adalah penyederhanaan dari figur 2 pada artikel. Diperlihatkan jalur pengaruh antar variabel. Kita dapat melihat dari kiri ke kanan kualitas data atau data quality ternyata terbukti berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas informasi atau information quality. Lalu kualitas informasi inilah yang menjadi perantara dalam peningkatan kualitas pengambilan keputusan atau decision making quality. Sama halnya dengan kualitas sistem atau sistem quality, meskipun tidak langsung mempengaruhi keputusan, tetapi ia berperan dalam meningkatkan kualitas informasi. Nah, yang berarti dalam konteks sistem akuntansi digital yang benar-benar menggerakkan keputusan yang baik adalah kualitas informasi. Data dan informasi hanyalah fondasi yang menghasilkan informasi itu sendiri. Tanpa proses transformasi dari data mentah menjadi informasi yang bermakna, keputusan tidak akan dapat atau tidak akan bisa dibuat dengan optimal. Efek mediasi ini sangat penting karena menyoroti proses di balik layar dari sistem akuntansi digital. Bukan hanya teknologi canggih, tapi juga bagaimana informasi dikemas, disajikan, dan dimanfaatkan. Pembahasan selanjutnya masih dengan mengenai mediation effect. Di sini kita melakukan uji statistik untuk mengetahui hubungan antara kualitas data, kualitas informasi, kualitas sistem terhadap kualitas keputusan yang akan diambil.
Jadi dari flowchart ini dapat diketahui bahwa hubungan antara data quality terhadap decision making quality itu memiliki suatu keterkaitan karena menghasilkan p-value 0,00 sekian, yang artinya bahwa hipotesis diterima. Begitupun dengan hubungan antara data quality terhadap information quality, kemudian system quality terhadap information quality terhadap decision making quality. Kemudian ada juga analytical decision making culture. Itu juga mempengaruhi decision making quality, mempengaruhi informasi quality terhadap decision making quality karena menghasilkan p-value 0,002. Sehingga itu artinya hipotesis diterima, mereka menunjukkan keterkaitan. Kemudian sistem quality terhadap decision making quality itu menghasilkan p-value 0,633 sekian. Nah, itu karena hasil p-value-nya di atas 0,5, itu artinya bahwa sistem quality tidak menunjukkan keterkaitan yang signifikan dengan decision making quality. Kemudian dari analytical decision making culture itu diketahui seperti gambar grafik ini, bisa dilihat dari gambar grafik. Jadi semakin tinggi jadi kualitas keputusan yang dia ambil itu dapat dipengaruhi dari kualitas information quality. Jadi semakin rendah, jika information quality-nya rendah, maka decision making quality-nya juga rendah. Semakin tinggi informasi quality-nya, semakin tinggi pula kualitas keputusan yang diambil. Selanjutnya masih berkaitan dengan result and discussion. Kali ini kita akan membahas mengenai implication atau implikasinya. Jadi terdapat 3 keadaan yang terlibat dalam kualitas pengambilan keputusan. Yang pertama yaitu enhanced data or information management, atau dapat diartikan dengan meningkatkan manajemen data informasi. Dengan meningkatkan manajemen data atau informasi dapat memperoleh pengambilan keputusan yang berkualitas. Kemudian nomor 2 terdapat improve user experience and training. Jadi dengan meningkatkan pengalaman pengguna dan pelatihan pengguna, itu juga dapat mempengaruhi kualitas pengambilan keputusan. Kemudian nomor 3, build decision focused culture in banks, yaitu membangun budaya yang berfokus pada keputusan di bank karena pembahasan ini mengenai sistem akuntansi yang ada di bank. Jadi membangun budaya yang berfokus pada keputusan di bank itu dapat meningkatkan kualitas pengambilan keputusan. Sekian. Nah, selanjutnya sampailah kita pada bagian penutup dan juga kesimpulan. Jadi, kesimpulan yang pertama yaitu data and information quality crucial to decision making. Nah, kita ketahui bahwa kualitas sistem itu memanglah penting, tapi kualitas sistem tidak berpengaruh langsung, melainkan melewati atau melalui kualitas informasi yang dihasilkannya. Jadi dapat disimpulkan bahwa kualitas data dan informasilah yang menjadi faktor terpenting dan berpengaruh langsung terhadap kualitas dalam pengambilan keputusan di bank. Nah, yang kedua itu, analytical culture is a key enabler.
Jadi budaya analitis dalam organisasi itu memperkuat dampak positif dari kualitas informasi terhadap suatu keputusan. Disinilah letak kekuatan manusia dan organisasi di dalam memanfaatkan teknologi tersebut. Jadi, apa sih suggestion yang bisa diambil? Yang pertama itu invest in training and system usability. Jadi investasilah dalam pelatihan dan juga pengembangan kemampuan analitis, terutama itu untuk penggunaan sistem akuntansi. Yang kedua itu institutionalize analytical decision to making practice. Jadi fokus pada peningkatan kualitas data dari awal input hingga outputnya itu menjadi informasi. Dan juga bangunlah pola pikir berbasis data, di mana setiap keputusan penting itu harus diawali oleh pemahaman mendalam terhadap informasi yang tersedia. Lalu seperti yang kita tahu bahwa digitalisasi itu bukan sekedar alat saja, tapi sebuah ekosistem. Dan di tengah-tengahnya itu berdirilah manusia sebagai pemikir dan juga pengambil keputusan. Maka harus disiapkanlah suatu sistem dan budaya yang saling memperkuat untuk menghasilkan keputusan yang berkualitas dan juga membawa nilai bagi suatu organisasi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan.